Selamat datang di presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puja Delena Sution. Dan saya Naufal Ade Suseno. Dan saya Samuel Christian Gunawan. Nah, di sini kita akan membahas analisis proses manufaktur sprocket, undercarriage, excavator, dan bulldozer. Tidak itu saja, kita juga akan mengkaji tahapan produksi dan perhitungan biaya manufaktur serta komponen undercarriage alat berat. Agenda kali ini kita akan membahas mulai dari latar belakang, yaitu urgensi dan konteks komponen sprocket pada undercarriage. Yang kedua ada spesifikasi produk, yaitu fungsi material dan dimensi teknisi sprocket. Dan yang ketiga ada proses manufaktur, yaitu alur tahapan produksi dari bahan baku hingga jadi. Dan yang keempat ada perhitungan biaya, yaitu komponen biaya dan kalkulasi harga pokok produksi. Dan yang kelima ada distribusi biaya dan efisiensi produksi. Dan yang keenam ada kesimpulan ringkasan hasil dari analisis dan rekomendasi yang kita catat. Latar belakang dari analisis kita. Sprocket pada excavator adalah roda gigi besar yang terletak di bagian belakang sistem undercarriage kerangka bawah. Analisis ini menggabungkan tinjauan proses produksi rekayasa manufaktur dengan perhitungan biaya secara terintegrasi. Yang pertama ada peran vital komponen. Sprocket berfungsi meneruskan tenaga dari pinagai ke traction agar excavator dan bulldozer dapat bergerak dan menopang beban unit. Dan yang kedua ada tuntutan ketahanan tinggi, berproses pada beban kejut, abrasi tanah, batuan, serta gesekan terus-menerus sehingga menuntut proses manufaktur dengan presisi dan kekerasan material yang tepat. Yang ketiga ada efisiensi biaya produksi. Produsen komponen alat berat perlu memahami struktur biaya manufaktur agar harga jual tetap kompetitif tanpa mengorbankan kualitas dan umur pakai. Nah, di sini kita akan menjelaskan spesifikasi teknis sprocket. Fungsi utama dari sprocket meneruskan putaran final drive ke traction untuk menggerakkan unit. Nah, material dasar yang digunakan menggunakan baja paduan rendah SCM 440 atau 40 CR carbon alloy steel. Proses pengerasan, carburizing, quenching, tempering, atau pembukaan gigi keras inti bulat. Kekerasan permukaan 50-62 HRC pada bagian gigi atau hot plank. Diameter umum 450-700 mm tergantung tipe unit excavator dan bulldozernya. Nah, toleransi machiningnya itu IT 7 sampai IT 8 pada bor dan profil gigi. Lalu selanjutnya ada alur tahapan proses manufaktur untuk sprocket. Jadi yang pertama-tama yaitu ada pemilihan bahan bakunya. Dengan memilih bahan bakunya tersebut adalah bilet baja SCM 440 yang dipotong dengan sesuai ukuran yang dibutuhkan untuk membuat sprocket tersebut. Lalu yang kedua ada forging. Jadi forging adalah penempaan panas untuk membentuk profil dasar dari sprocket tersebut. Lalu yang ketiga ada rock machining. Jadi rock machining adalah untuk pembubutan dan milling bentuk kasarnya. Lalu yang keempat ada heat treatment. Jadi heat treatment tuh di situ ada carburizing, ada quenching, dan juga ada tempering. Lalu yang kelima ada finish machining. Jadi finish machining itu isinya adalah grinding presisi untuk profil giginya dan bore untuk sprocket tersebut. Lalu yang keenam ada QC and finishing. Jadi itu tuh untuk menginspeksi dimensi dari sprocket tersebut, lalu untuk kekerasannya dan juga coating untuk sprocket tersebut. Nah, jadi total waktu proses untuk per unit sprocket itu tuh bisa membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 6-9 jam kerja, yang dimana itu tuh tidak termasuk waktu tunggu antar proses pembuatan sprocket tersebut. Nah, lalu ada forging dan rock machining. Apa sih itu? Ini tuh untuk proses manufaktur tahap awalnya ya. Jadi yang pertama proses forging ataupun penempaan. Jadi bilet baja SCM 440 itu tuh dipanaskan hingga 1100 sampai 1250
1250 derajat Celcius pada dapur induksi. Lalu yang kedua itu tuh ditempa menggunakan hammer atau press forging untuk membentuk profil kasar sprocket tersebut. Lalu yang ketiga ada struktur butir logam yang menjadi lebih rapat sehingga kekuatan mekaniknya meningkat untuk meningkatkan kualitas. Lalu yang terakhir ada hasil forgingnya yang kemudian didinginkan secara bertahap atau normalizing sebelum dilanjutkan ke proses selanjutnya. Lalu yang kedua ada rock machining. Jadi rock machining itu isinya ada pembubutan ataupun turning untuk permukaan luar, dalam dan bidang referensinya. Lalu ada milling awal untuk membentuk profil gigi sprocket secara kasar. Lalu yang ketiga ada penguburan ataupun drilling, yaitu lubang baut pemasangan ataupun mounting hole. Lalu yang terakhir dari rock machining yaitu untuk menyisakan allowance 1-2 mm untuk proses finishing setelah heat treatment. Nah, untuk tahap selanjutnya yaitu ada heat treatment, finish machining, dan QC. Nah, yang ketiga itu tuh heat treatment. Jadi heat treatment adalah carbonizing yang kurang lebih 900 derajat untuk menambah kadar karbon permukaan gigi sprocket tersebut. Lalu ada juga quenching. Jadi quenching itu proses pendinginan cepat untuk membentuk struktur martensit yang keras. Lalu ada juga tempering. Tempering itu dilakukan kurang lebih 180-200 derajat Celcius, yaitu tujuannya untuk mengurangi ketegangan sisa dan menjaga keuletan inti dari sprocket tersebut. Lalu ada finish machining. Jadi finish machining ini yang keempat itu tuh grinding presisi profil gigi atau tooth length sesuai toleransi IT7 ataupun sampai IT8. Lalu di finish machining yang kedua itu ada boring dan honing bore poros, jadi agar sesuai fit dengan final drive-nya. Lalu ada facing dan chimmering pada bidang yang kritis. Lalu yang kelima itu ada QC dan finishing. Jadi apa sih QC? QC itu adalah quality control. Nah, yang dimana itu tuh melakukan inspeksi dimensi menggunakan CMM dan profile projector. Lalu yang kedua ada uji kekerasan ataupun hardness test pada permukaan dan inti material. Lalu ada juga uji shot blasting dan pengecatan akhir karat dan pelabelan terakhir. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas biaya untuk pembuatan komponen sprocket ini. Nah, yang pertama kita memerlukan biaya bahan baku. Nah, bahan baku ini terdiri dari bilet baja STM440, termasuk waste allowance dari proses forging dan machining. Untuk yang kedua, kita memerlukan biaya tenaga kerja, upah operator forging, mesin CNC, heat treatment, dan investasi producing. Untuk yang ketiga, kita memerlukan biaya overhead pabrik, listrik, gas, penyusutan mesin, perawatan tooling, dan biaya energi dapur panas. Dan yang keempat, kita memerlukan biaya non-produksi, contohnya pengemasan, quality, assurance, serta margin keuntungan produksi. Oke, untuk perhitungan biaya nanti akan kutampilkan di sini, dan untuk analisis biaya akan kutampilkan di sini, dan untuk peluang dari efisiensi biaya akan kutuliskan di sini. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari sini yaitu proses manufaktur terstruktur, yaitu produksi sprocket melalui 6 tahapan utama, dari forging hingga QC yang saling menentukan kualitas dan umur pakai komponen di lapangan. Yang kedua ada heat treatment, adalah titik kritis, yaitu ketetapan proses carbonizing, finishing, dan tempering menentukan kekerasan permukaan gigi dan ketahanan terhadap kausan. Nah, ada juga nih peluang efisiensi tersedia, yaitu optimasi proses machining dan skala produksi berpotensi menekan biaya manufaktur 12-15% tanpa mengurangi kualitas produk. Oke, mungkin sekian untuk presentasi kami pada hari ini. Terima kasih sudah menonton. Dadah Puja. Dah.
Dadah Nopal. Dah. Dah Samuel. Dah.